berhati-hati dalam menulis status di media sosial seperti Facebook agar tidak terjerat dalam undang-undang ITE. Dan ketidaktahuan masyarakat dalam menulis status di media sosial seperti Facebook atau Twitter dan yang lainnya juga menjadi penyebab maraknya kasus tersebut. Kasus terakhir dalam seorang pemuda berinisial MA yang menghina Presiden Jokowi melalui akun Facebook. Bahkan di Yogyakarta, seorang mahasiswi disidangkan karena menghina warga Yogyakarta. Apa yang harus dilakukan masyarakat dalam menggunakan media sosial? Kita akan berbincang dengan pakar keamanan sistem informasi dan kriptografi, Bapak Pratama D. Persada. El Sinta News and Talk. Pak Pratama, selamat malam. Malam, Pak Kusman. Iya, Pak Pratama. Malam, Rekan Cinta. Baik. Ini jadi orang berhati-hati atau malah semakin marak saja untuk menulis status di media sosial, Pak? Walaupun sudah ada kasus yang menimpa seseorang yang tersangkut kasus undang-undang ITE, tapi akan masih juga ini ada status-status yang berbahaya. Memang ini kan masalah kita bersama ya, penyebaran informasi menggunakan internet gitu. Sebenarnya undang-undang ini maksudnya bagus sih gitu. Cuma cakupannya mungkin terlalu luas gitu. Contohnya begini, tadi disebut bahwa ada si MA ya. MA itu sebenarnya terjerat pasal 27 ayat 1. Sebenarnya kalau di undang-undang ITE itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Dapat diakses ini tanda kutip nih, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan itu kena sanksi pidana. Itu pidananya 6 tahun, kemudian denda paling banyaknya 1 miliar. Yeah. Sekarang kita lihat bahwa dapat diaksesnya itu kan sangat luas. Jadi misalkan Pak Kusman ngirim email ke temennya, isinya adalah link untuk membuka situs website yang isinya adalah pornografi. Itu sudah kena pasal ini. Gitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin kurang disosialisasikan oleh pemerintah ya gitu. Jadi situs-situs porno ini kan sangat banyak sekali sekarang. Jadi data saya itu ada saat ini 420 juta situs porno di dunia. Terus setiap detik, ini yang saat kita ngomong nih, Mas Kiswan nih, itu 28.000 orang melihat situs porno. Di dunia atau di Indonesia? Di dunia. Oh, di dunia. Nah, di Indonesia nih, setiap detik nih, ada 372 pengguna internet mengetik kata kunci tertentu untuk mencari konten pornografi. Jadi pas saat kita ngomong ini, orang lagi pada ngetik nih, nyari konten pornografi gitu. Nah, ini kan sebenarnya hal yang memang perlu diatur. Dan dari dulu sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang pornografi. Ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian yang aktif itu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, ini kan sebenarnya udah diatur semuanya. Nah, untuk kasus spesial MA, dia juga sebenarnya terjerat pasal 34 Undang-Undang ITE. 35. Jadi pasal 35 itu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi kita merekayasa foto artis, pejabat, kemudian dari dibuka bugil, itu sebenarnya udah kena. Kalau 35 hukumannya itu paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Nah, ini kan hukuman yang sangat melebihi orang koruptor nih sebenarnya nih. Gitu. Dan ini sosialisasinya saya pikir pemerintah masih kurang gitu. Intinya bahwa memang sosialisasi pemerintah kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan sehingga hal-hal yang melanggar undang-undang ini, melanggar hidupnya orang gitu ya, harus sosialisasikan gitu. Kemudian yang untuk kasus yang Florence itu juga sebenarnya kan ya orang emosi ya. Itu kan sebenarnya orang emosi aja karena ngantri bensin, dia menyela,
nggak dikasih sama petugasnya, dia marah-marah gitu. Tapi marah-marahnya itu masalahnya menggunakan media sosial. Sekarang media sosial itu internet itu diatur dalam undang-undang ITE. Gitu. Nah, Florence ini sebenarnya dia kalau menurut saya dia melanggar 48 dari undang-undang ITE ini pasal 27 yaitu perbuatan yang dilarang. Itu ayat 3-nya itu adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi kalau kita ngomel-ngomel di Facebook, di Twitter, terus orang nggak terima, bisa kita laporin dengan pasal ini gitu. Jadi sebenarnya kalau mau menjarakan orang gampang banget ini. Kemudian di pasal 28 juga ada bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini jelas sekali sebenarnya. Yang jadi masalah adalah apa gara-gara nge-tweet kemudian buat status Facebook kemudian akan dihukum 12 tahun. Terus sedangkan dia misalnya tukang sate, dia mahasiswa. Nah ini kan akhirnya kembali lagi kepada kebijakan gitu. Kembali lagi kepada hal-hal yang bahkan ada yang masuk ke politis gitu. Ini kan jadi hukum agak hancur ya Mas Usman. Kadang-kadang memang orang berpikiran bahwa dengan undang-undang ITE ini orang mau jadi terbelenggu dengan memberikan ekspresi begitu Pak, yang menulis di media sosial. Bagaimana Pak kalau seperti itu? Nah, sekarang kan menulis itu kan kita bisa memilah-milah ya. Harusnya kalau kita sudah punya KTP, harusnya kita punya pemikiran bahwa apa yang kita tulis itu minimal tidak boleh menyakiti orang lain lah gitu. Nggak boleh lah kita menulis masalah pornografi. Ya kita punya saudara, punya adik, punya anak itu. Kalau kita ngomong masalah pornografi kan sebenarnya gimana ya Mas ya? Gini misalkan Pak Jokowi gitu, dia presiden kita. Baik yang suka pun nggak suka, beliau tetap presiden kita gitu. Terus dengan sengaja ngambil gambar dari situs porno dimanapun, yang itu ngambilnya sangat gampang sekali. Begitu ngambil, ganti kepalanya, diganti badannya. Nah, itu kan dia sebenarnya dengan sengaja mau membuat mungkin joke menurut dia gitu. Tapi ketika itu dipublikasikan, orang kan tanggapannya beda-beda, penerimaannya beda-beda. Yaitu harusnya kita sebagai orang dewasa harusnya ngerti gitu. Kecuali kalau misalkan anak TK gitu, bisa main internet ngambil lebih, ya mungkin dia ngerti. Cuma kalau orang udah punya KTP, udah berusia balik, dia nggak ngerti apa yang diungkapkan, ya menurut saya ya salah juga gitu. Itu pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak semudah itu begitu Pak untuk melakukan komentar atau pernyataan yang menghina atau seperti itu yang terjadi sekarang, bagaimana Pak? Nah ini uniknya media sosial. Sebenarnya tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang untuk menulis sesuatu di internet sekarang ini. Sehingga itu kembali kepada kita masing-masing orang untuk memilah-milah informasi apa yang akan kita ambil, informasi apa yang nggak kita ambil. Gitu. Tapi sebenarnya ada cara pemerintah, salah satu cara pemerintah untuk mengatur ini, walaupun nanti jika dikhususkan untuk misalkan memblok situs-situs porno, memblok situs-situs yang kira-kira agak provokatif, itu mungkin terlalu berlebihan. Tapi ada satu cara, misalkan Facebook, Twitter, itu dia bikin server di Indonesia. Sekarang ini misalkan ada situs yang, atau misalkan ada omongan di Facebook yang menghina, jelas-jelas menghina misalkan pejabat kita gitu. Kita nggak bisa sembarangan terus kita shutdown itu akunnya gitu, nggak bisa. Itu harus bikin surat ke Facebooknya dulu, di sana nanti akan dianalisis sama tim Facebooknya, kemudian akan dicoba di-approve, dan itu butuh waktu gitu. Nah, berbeda jika mereka punya server di Indonesia. Jadi semua traffic di Indonesia itu dilokalisir di server Indonesia gitu. Server itu harus tunduk kepada hukum Indonesia. Nah, jika misalkan pemerintah menemukan hal-hal yang kira-kira memang
membahayakan rakyat atau membahayakan umat itu dengan mudah dengan penetrasi hukum bilang bahwa itu harus di-shutdown gitu. Misalkan ada situs untuk membuat bom gitu ya, kan nggak bisa. Misalnya situs ada di luar negeri gitu, kita nggak bisa tiba-tiba nyuruh kita matiin itu situs, nggak bisa. Paling banter adalah melakukan blocking situs porno. Cuma kita bilang ada 420 situs porno. Dan situs porno itu bukan situs-situs yang domainnya itu domain XXX atau apa. Enggak, kadang-kadang mereka menggunakan domain yang dipendekkan, domain-domain yang memang bukan domain situs porno gitu. Nah, kemudian jika di-block, misalnya Kominfo melakukan blocking, provider Indonesia melakukan blocking terhadap situs porno, mereka punya database-nya, ada berapa ratus juta database gitu. Tapi itu kan tidak bisa diakses dari Indonesia. Orang pintar sedikit, ini bukan saya ngajari ya. Kalau orang pintar sedikit, dia akan menggunakan proxy. Dia akan misalnya beli VPS atau melakukan proxy, dan itu banyak software grafisnya di download di internet. Mereka bisa ngambil di luar juga. Gitu. Seolah-olah dia bukan di Indonesia, dia ngambilnya melakukan proxy misalnya di mana, Singapura. Dia akan masuk ke situs proxy di Singapura dulu. Dari Singapura dia baru mengakses situs porno tersebut. Bebas, free. Padahal dia sebenarnya dari Indonesia aksesnya. Itu teknik yang sangat gampang sekali gitu. Baik, Pak Pratama mungkin mengundang pendengar ya Pak untuk bisa berinteraksi langsung terkait dengan kondisi seperti sekarang ini, terkait dengan banyaknya masyarakat yang akhirnya menulis status di media sosial yang bisa terjerat dengan Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Ya, baik. Kami tunggu Anda nanti di 021-586-9000, SMS-nya 081-180-6543 dan juga akun Twitter Asinta. Baik, ini Pak Pratama, kalau misalnya seperti yang kasus Prita yang menulis di surat elektronik yang memberikan fakta-fakta bahwa pelayanan tidak baik di rumah sakit tersebut, ini bagaimana Pak kalau seperti itu? Ya, akhirnya balik lagi ke pasal 27 ayat 3 gitu. Nah, kalau misalkan melakukan kebohongan publik, kemudian melakukan pencemaran nama baik, ya akhirnya kena pasal juga. Yang jadi masalah adalah itu fakta atau gosip kan gitu. Nah, berita ini dapat apa dari mana? Sebenarnya kan itu sudah dibuktikan di undang-undang, sudah patut dibuktikan di pengadilan gitu. Yang benar yang mana? Sebenarnya gini, Pak Gusman, masalah pelanggaran hukum itu kan akhirnya ujung-ujungnya di pengadilan. Gitu. Nah, di pengadilan ini nanti kan akan terbukti sebenarnya ada banyak fakta, ada banyak saksi yang menyebutkan bahwa memang itu benar apa tidak gitu. Kalau misalkan benar ya pasti rumah sakitnya yang salah gitu. Kalau misalkan ditanya yang karena dia kecewa terus membuat sesuatu hal yang karena kecewa dia mengungkapkan hal yang sebenarnya itu bukan ada di situ, ya beritanya yang salah. Ini kan sebenarnya kayak undang-undang biasa aja, cuma masalahnya kita menggunakan media internet, media elektronik. Nah, media elektronik ini susahnya itu adalah semua orang itu bisa menulis sembarangan gitu. Kadang-kadang dia nggak mikir, padahal begitu sudah tertulis itu menghapusnya itu sudah setengah mati, nggak akan bisa. Itu makanya kita harus hati-hati kalau melakukan penulisan di internet. Itu Mas Keswan. Jadi kalau ada seseorang yang mengirim gambar porno ke HP saya misalnya, itu sudah bisa terjerat undang-undang ITE begitu ya Pak? Kalau Mas Keswan melaporkan itu bisa terjerat undang-undang ITE. Kecuali menikmati begitu ya? Iya. Tidak bisa dilaporkan. Baik. Karena kan pasal 21 jelas menggunakan kata dapat diaksesnya. Jadi siapapun menggunakan media apapun, misalkan di BB Group gitu, melakukan broadcast link gitu. Wah, ini ada ini nih, pemerkosaan anak SMA di misalkan daerah mana gitu. Udah, itu yang ngirimin itu udah pasti kena. Gitu. Baik, kami sudah mendengar, ini sudah ada pendengar, ada Pak Ardi di Jakarta Barat. Pak Ardi, selamat malam Pak. Selamat malam, Bung. Ya, malam Pak Ardi. Malam Pak Ardi. Silakan. Malam Pak, selamat malam. Ya,
Ya, saya mau menanggapi ini kayaknya sangat menarik sekali ya. Kebetulan profesi saya adalah seorang pengajar di sebuah universitas swasta kayak gitu. Kebetulan dan kami sangat mudah sekali untuk menggapai atau untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa ataupun dengan rekan-rekan yang lain dengan menggunakan salah satu media sosial. Kalau saya boleh sebut mungkin dengan Facebook ya, seperti itu. Nah, seringkali dengar pendapat ataupun perintah ataupun kalimat yang harus disampaikan di Facebook itu kan kadangkala itu kita tidak bisa isolir gitu, tidak bisa Anda nggak boleh melakukan ini, Anda nggak boleh melakukan ini, karena Facebook itu kan sifatnya pribadi kan. Setiap orang memiliki akun pribadi. Dan setiap orang pun juga memiliki pendapat secara pribadi dalam hal ini karena mereka memiliki akun. Nah, apakah itu juga nanti kelak akan diatur dengan undang-undang atau bagaimana? Karena tadinya awalnya ini hanya merupakan sebuah saluran komunikasi, lalu tiba-tiba berkembang bisa menjadi sebuah wadah yang setiap orang bisa mengungkapkan kalimat, karena pernah ada juga kasus gitu kan, mungkin ada ketidaksukaan ya seseorang gitu terhadap mungkin cara-cara dia menyampaikan berita atau bagaimana, jadi ujungnya terjadi penghinaan gitu. Kalau itu masih di lingkungan kita sebuah dunia pendidikan mungkin masih bisa, tapi kalau di masyarakat terlalu luas seperti ini, kondisi yang harus kami lakukan apa? Karena kita membutuhkan jalur ini untuk melakukan komunikasi jauh lebih mudah, lebih baik dan lebih cepat. Nah, seperti itu yang mau saya tanyakan gitu dengan undang-undang ini. Kondisinya seperti apa? Itu pertama. Lalu yang kedua, kalau dianggap itu pribadi punya seseorang kan berarti setiap orang kan boleh berhak ya mengungkapkan pendapat, tapi pendapatnya bagaimana nih aturannya? Jadi kayak saya tadi setuju juga tuh. Kalau bilang kayaknya mohon maaf, undang-undangnya agak sedikit lebar gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu aja saya rasa. Ya. Terima kasih. Baik, Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Ardi. Pak Pratama putus ya nampaknya. Ya, baik Pak Pratama putus. Saya akan coba menghubungi kembali produser kami untuk menyampaikan paparannya terkait dengan pernyataan dari Pak Ardi ini. Baik, dan dari pendengar yang sudah masuk lewat SMS dari Ibu Mercy di Bekasi, karena dampaknya sudah sangat menakutkan bagi generasi muda, perlukan ditunjuk Wakil Menteri Kominfo yang mengurusi dengan sungguh-sungguh komen fitnah dan situs porno. Harus menunggu ini dong. Kerjaannya Menteri Kominfo hanya seperti itu ya. Memberangus situs-situs porno. Saya menuju ke pendengar, ya ada Pak Pratama. Pak Pratama, halo Pak. Ya. Halo Pak. Bisa langsung ditanggapi Pak tadi Pak Ardi ya, Pak. Pak Ardi. Ya. Selamat malam Pak Ardi. Ya memang gini Pak Ardi, kita kan sering melihat bahwa kalau dalam dunia akademik itu dunia yang bebas dari intervensi. Ya memang kalau misalkan hanya di internal akademik membuat grup yang terbatas, itu saya pikir tidak masalah. Tetapi ketika informasi tersebut bisa diakses oleh semua orang, gitu, walaupun itu milik kita pribadi, tapi itu bisa diakses oleh semua orang, itu tetap akan kena undang-undang ITE, gitu. Memang sedikit agak lebay, gitu, tapi di sini pribadi di sini itu beda dengan pribadi yang kita misalkan kita nulis sesuatu hal di buku agendanya kita simpan di rumah, taruh lemari, kita tutup. Itu benar-benar pribadi. Tapi ketika kita menulis di Facebook, di Twitter, media sosial, begitu kita menemukan pengetikan, orang-orang yang di follower kita atau orang-orang yang melakukan friend kita itu bisa membaca semuanya. Gitu. Dan itu ketika di-share ke semua orang bisa membaca. Gitu. Nah, ini yang akan menjadi masalah ketika orang-orang yang sebenarnya tidak ada dalam grupnya Pak Ardi itu bisa mengakses informasi yang ada di grup Pak Ardi, itu sudah menjadi informasi publik. Itu Mas Kusman. Baik Pak, ini ada pendengar yang juga menyampaikan lewat SMS-nya dari Pak Asik di Jakarta. Saya sangat khawatir sama anak sekarang, malah orang tua juga, gara-gara internet bebas, karena benar-benar gila anak-anak sekarang. Begitu kemudian melihat pornografi, kami mohon agar anak-anak bangsa termasuk orang dewasa supaya dikenakan sanksi yang berat, kata Pak Asik ini ya. Orang tua juga kadang-kadang katanya anak-anaknya juga ikut-ikutan. Bagaimana Pak Pratama? Mungkin yang lebih dibutuhkan sekarang pencegahan atau ada upaya untuk melakukan penanganannya Pak?
Nah, gini, kalau undang-undang yang cukup berat ini, di undang-undang ITE ini udah sangat berat sekali nih. Gitu, hukumannya itu bisa 6 tahun sampai 12 tahun gitu. Ini udah terlalu berat. Tetapi kan itu bukan penyelesaian masalah. Gitu. Nah, kita sebagai orang tua dan anak kita harusnya aware terhadap situs porno ini. Tadi kan sudah saya bilang bahwa walaupun diblok dengan teknologi apapun, melakukan blocking situs porno di Indonesia, provider-provider itu melakukan blocking URL alamat-alamat website porno, itu tidak akan pengaruh. Nah, caranya adalah kita harus aware kepada anak-anak kita harus aware kepada siswa-siswa kita harus aware kepada saudara-saudara kita. Caranya apa? Sekarang banyak aplikasi yang melakukan filtering terhadap konten pornografi, gitu. Jadi memang akses terhadap peralatan elektronik ini kita batasi, gitu. Misalkan di komputernya, di laptopnya atau di komputer PC di rumah itu kita pasangi aplikasi yang memang ada filtering untuk anti pornografi. Itu banyak orang lokal kita juga banyak membuat itu. Nah, dengan misalnya aplikasi itu, begitu ada konten-konten yang kira-kira mengarah ke pornografi, itu langsung ke blok. Melakukan URL apapun, kemudian dia melakukan browsing menggunakan proxy kemanapun, itu akan ke blok gitu. Untuk unblocknya ya harus ada passwordnya harus tahu harus orang tuanya. Itu bisa di-download gratis. Kominfo juga menyediakan gratis. Itu cukup bagus. Kemudian yang kedua, kita harus lihat bahwa di Indonesia ini banyak warnet. Ketika orang tidak bisa mengakses situs porno di rumah, dia akan melakukan pergi ke warnet. Nah, ketika warnet melakukan kebebasan, benar-benar bebas, itu juga akan nggak ada gunanya juga kita bahas di rumah. Warnet pun harus memiliki hal yang sama gitu. Dia melakukan filtrasi terhadap konten-konten porno, bukan URL ya, tapi konten-kontennya gitu. Kemudian ada di hotel, ada media di tempat-tempat publik, ada wifi publik gitu. Itu harus kita batasi juga gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma misalkan kita batasi hanya di provider. Gitu. Ini kerjasama ini membutuhkan kerjasama yang cukup erat dengan penyedia internet, dengan APSI, kemudian dengan para provider dan penyedia wifi, dengan asosiasi warnet seperti itu. Nah, jika itu semuanya sudah dilakukan, ya insya Allah sih akan sangat mereduce anak-anak kita, saudara kita untuk mengakses situs internet, untuk situs internet yang porno gitu, Pak Usman. Sebagai regulator dari Kominfo, ini sudah cukup tidak untuk melakukan pemblokiran? Yang katanya setiap hari sudah ada pemblokiran itu, tapi setiap hari juga muncul begitu ya, patah 1 tunggu 1000 begitu ya, sepertinya begitu Pak Pradana. Sebenarnya gini Pak Usman, ini kan kita masalah teknologi ya gitu. Kita ingat ya ketika dulu kita rame-rame ada WikiLeaks, ya kan? Ketika ada WikiLeaks, ketika server WikiLeaks di shutdown, dia bisa mirroring ke server lain. Kita di sana shutdown, dia bisa dengan teknologi algoritmanya kecanggihannya servernya WikiLeaks, dia bisa mirroring ke tempat lain. Jadi teknologi ini juga digunakan oleh teknologi situs porno gitu. Ketika dia dilakukan blocking, dia akan mencoba mencari jalan lain, misalkan ganti domain. Ketika dia ganti domain di blocking lagi, dia bisa menggunakan metode misalkan menggunakan line khusus untuk aksesnya, misalkan menggunakan secure connection gitu misalkan. Kemudian kalau itu diblok juga, dia menggunakannya gitulah, kejar-kejaran lah gitu. Nah, memang ini yang dibutuhkan kembali lagi kepada orang tua ya, kepada saudara, kepada kakak gitu, bahwa kesadaran terhadap akses pornografi ini sebaiknya ya harus dibatasi gitu. Ya memang kan akhirnya kembali lagi sekolah, rumah, kemudian masyarakat itu kan jadi guru dan filtering yang paling bagus ketika anak-anak kita kasih tahu bahwa jangan gitu, ini sosial baik. Saya pikir dengan pengertian yang bagus mereka akan mengerti gitu, karena memang kalau menurut saya situs porno itu udah nggak ada gunanya gitu, akan bikin masalah-masalah yang lebih banyak lagi gitu.
itu Pak Kusman. Baik, ini ada komentar yang masuk dari Pak Ismail di Cibinong. Bagaimana masyarakat tidak melihat video porno ataupun pornografi, katanya begitu ya, karena sangat mudahnya mengakses di internet. Itu dari komentarnya. Kemudian dari akun Tingnong Tincer, cuma orang tua yang kena culture shock, katanya di internet. Ada gegar budaya. Anak muda sih sangat menikmati dengan adanya pornografi, katanya begitu. Bagaimana nih Pak kalau seperti itu Pak komentarnya? Nah, kembali lagi bahwa untuk tidak bisa akses, memang sangat gampang sekali tadi, benar sekali Bapak yang dari Jepang tadi benar bahwa hampir susah kita membatasi orang untuk mengakses situs pornografi, karena pasti akan ditemukan berbagai macam cara untuk mengaksesnya gitu. Nah, kita juga solusinya tadi pertama bahwa Kominfo sudah melakukan blocking terhadap situs-situs yang mengarah ke arah pornografi gitu. Kemudian cara kedua adalah mungkin sosialisasi bahwa di sekolah, di masyarakat, kita di rumah bahwa memang kita nggak boleh mengakses situs pornografi. Terus yang ketiga, kita banyak aplikasi-aplikasi yang bisa free kita download, kemudian bisa kita install di komputer kita masing-masing, komputer anak kita, untuk membatasi bahwa anak tidak bisa mengakses situs-situs porno gitu. Itu double protection, sehingga ketika dia bisa melakukan misalkan menggunakan proxy ngakses ke bisa nge-bypass provider internet Indonesia, ngambil website porno, masih ada batas lain lagi di komputernya yang dia nggak akan bisa melihat kontennya gitu. Nah itu hal yang menurut saya perlu juga disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui sekolah, melalui kegiatan-kegiatan sosial, melalui kegiatan-kegiatan kekeluargaan, bahwa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membatasi anak-anak kita mengakses situs pornografi. Setelah kasusnya mencuat di media tentang urusannya dengan polisi ketika tersangkut undang-undang ITE, kasus MA ataupun Florence dan kasus misalnya berita, kira-kira ada tidak penurunan dari skala penulisannya nggak menghina begitu di media sosial tuh Pak Tam? Ya pasti ada, tren turun itu pasti ada. Ketika ada kasus, mereka pasti akan hati-hati. Tapi begitu nanti sebulan 2 bulan lupa lagi. Gitu. Cepat lupa. Pasti lupa lagi. Iya. Itu kan kita kan kejar-kejaran orang yang anak-anak kita yang beranjak gede, beranjak ABG, beranjak ngerti internet itu kan juga tiap hari kan pertama terus. Mereka orang-orang baru yang sebenarnya menjadi target dari website-website yang nggak benar itu gitu. Jadi akan sulit juga untuk memendung begitu ya. Hanya orang yang memendungnya itu gak sulit begitu ya, dan aksesnya kalau dari segi teknologi akan sulit. Gitu. Cobalah orang yang jago teknologi apapun lah gitu. Misalkan dia bisa pokoknya kalau ada film yang ada orang bugilnya dia akan nge-close gitu. Pasti nanti akan ada teknologi lain lagi yang membuat bahwa itu seolah-olah nggak akan kelihatan ke orang bugil. Sistem itu pasti bisa dibohongin. Itu sepintar-pintarnya orang bikin teknologi pasti bisa dibohongin Pak Kusman, udah percaya sama saya. Iya. Itu kejar-kejaran. Akhirnya kembali lagi kepada orang-orang tua kita zaman dulu, budi pekerti yang luhur, kemudian tata krama, itu yang penting diajarkan kepada adik-adik dan anak-anak kita. Seperti akun Trio Macan itu yang sudah menjadi urusan polisi begitu, itu dengan upaya untuk memberikan membongkar katanya kasus korupsi seperti itu, bagaimana Pak? Akhirnya kan kayak gitu. Gitu. Akhirnya kan ini uniknya kita mulai internet. Di internet itu kita menganut asas anonymity gitu. Jadi semua orang itu bisa berada di internet tanpa dikenal sama orang lain. Gitu. Jadi kita bisa buat Facebook dengan akun yang suka-suka kita bisa membuat akun Twitter yang sebenarnya suka-suka kita gitu. Nah, ini yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan kejahatan. Ya sudah pastilah kalau misalkan gini lah Pak Kusman, kita gampang-gampangan aja gitu. Kalau misalkan dia memang ngerti masalah korupsi, dia punya data masalah korupsi, kenapa dia nggak ke KPK? Gitu. Kenapa nggak langsung melaporkan kepada kejaksaan? Kenapa nggak langsung ke polisi? Kenapa dia harus nge-blow up dulu di media sosial? Gitu. Buat apa?
ini kan berarti kan ada tujuan, ada sesuatu gitu. Nah ini yang kadang-kadang media sosial, kemudian internet itu digunakan untuk melakukan kejahatan, nipu-nipu orang, kemudian jual barang palsu gitu. Ya kan? Kemarin aja menteri kita ada yang tertipu terus sesuatu online gitu. Ini kan memanfaatkan internet untuk melakukan hal yang jahat gitu, dan ini gampang sekali gitu. Bahkan banyak kasus-kasus yang kita sering baca, kejadian-kejadian asusila, kejadian-kejadian pemerkosaan itu awalnya dari kenalan di Facebook, pura-pura kenal di Twitter gitu, akhirnya ketemu, akhirnya dikerjain gitu. Kemarin juga yang paling baru melakukan live chat, disuruh bugil, disuruh ini, kita nggak tahu di sana siapa gitu. Kita harus hati-hati kalau kita ini harus semua, mungkin para pendengar yang cinta juga harus mengerti bahwa prinsip tidak dikenal di internet ini sangat membahayakan gitu. Kita nggak tahu di sana ada siapa, kita nggak tahu orang itu orang dari siapa bukan, kita nggak tahu dia tuh mau melakukan apa dengan kita gitu. Jangan percaya sama orang gitu. Balik lagi mendingan kopi darat dulu lah gitu, kalau kita istilahnya ya, ketemu dulu siapa dia gitu. Jangan cepat percaya sama orang, karena gini, kita tahu bahwa Facebook sering digunakan orang untuk mencari teman-teman kita yang udah lama-lama gitu, mencari orang-orang yang dulu, misalkan pacar kita yang dulu gitu, siapalah gitu, jadi CLBK atau apa gitu, atau bahkan ketemu sama orang yang kita lagi, misalkan orang lagi stres gitu, lagi frustasi gitu, kemudian ketemu sama orang yang dia mau mendengarkan curhatan kita, dia tertarik, ini kita nggak tahu di sana siapa. Bisa jadi dia ngakunya umur 20 tahun, ternyata umur 80 tahun, kita nggak tahu. Bisa aja pasang foto siapapun gitu. Nah ini yang harus dicermati juga. Kadang-kadang kedewasaan berpikir itu diperlukan untuk melakukan akses internet atau media sosial. Anak-anak kita sekarang yang umur 10 tahun, 12 tahun, yang mulai SD itu sudah mulai bisa loh menggunakan Twitter, udah mulai bisa menggunakan Facebook. Kita nggak tahu dia temannya siapa aja. Orang tua wajib tahu itu. Kalau bisa bisa dapat passwordnya, jadi orang tua bisa melihat teman-temannya siapa saja gitu. Walaupun nggak membatasi kamu boleh main dengan siapa gitu, tapi kita perlu tahu juga gitu apa yang dilakukan anak-anak kita, apa yang dilakukan oleh adik-adik kita gitu. Ya, ini kembali lagi kepada kita. Gimana? Ini apakah mirip dengan kasus Prita atau tidak? Mungkin ini ada pendengar yang tidak mau sebutkan namanya, sebutlah si X begitu. 13 November kemarin kami diberi obat oleh salah sebuah apotek, katanya begitu, yang sudah kadaluarsa. Kemudian setelah menyerahkan resep, begitu ya, pertanyaannya bagaimana jika itu kami tulis di media elektronik? Ini bagaimana tanggapannya, Pak? Begini, kalau menurut saya sih ini kan urusan kita dirugikan ya. Kalau bisa kontak kepada apoteknya dulu, ngomong baik-baik, kemudian ini ada masalah seperti ini, mereka tanggung jawab seperti apa gitu. Jika tanggung jawabnya nggak bisa, ya masih ada media-media lain, misalkan lapor ke pemilik apoteknya, atau kemudian lapor kepada Ikatan Apotek Indonesia, atau lapor kepada ID, atau lapor kepada polisi sekalipun gitu. Tetapi ketika kita kan nggak tahu misalkan itu expirednya itu dijualnya sengaja atau tidak gitu. Kalau ternyata dia nggak sengaja menjual expired, kan kita ketika melakukan blowing up di internet, misalnya di Twitter, apotek ini ternyata menjual obat-obat yang udah expired gitu. Nah, ketika kita menulis seperti itu udah nggak akan bisa kita hapus lagi. Orang-orang akan menjudge bahwa apotek itu menjual obat yang semuanya expired. Iya. Gitu. Ketika si pemilik apotek, mohon maaf, hubungan kami terputus dengan Pak Pratama. Kami mohon maaf, dan saya mencoba untuk menghubungi kembali dengan Pak Pratama.
Pratama D, Persada Pakar Keamanan Sistem Informasi dan Kriptografi. Ini terkait dengan kasus yang menimpa MA dan juga salah seorang mahasiswa sarjana S2 di Yogyakarta yang menghina masyarakat Yogyakarta akibat antrian yang cukup panjang ketika berada di SPBU. Saya kembali lagi ke Pak Pratama. Pak Pratama tadi terputus, Pak? Iya, Pak Gusman. Baik, Pak, silakan dilanjut dulu, Pak, sebentar. Baik. Ya, jadi begitu. Jadi ketika informasi yang kita secara media sosial itu ternyata informasi yang memang belum terbukti kebenarannya, menurut saya ya jangan dululah. Gitu, kita filterin kita sendiri gitu. Karena ketika kita sudah menuliskan sesuatu di media sosial dan itu nanti akan menyakiti atau menimbulkan pencemaran nama baik, takutnya nanti kita dikenain oleh pasal undang-undang ITE ini gitu. Karena memang ini aturannya itu kita itu dibatasi sekali untuk melakukan sesuatu di internet, melakukan sesuatu hal yang mengarah yang tidak benar gitu. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau menurut saya memang sebaiknya sih pendengar yang cinta cobalah download itu undang-undang ITE, dibaca, itu free, banyak website pemerintah yang menyediakan itu. Kita baca sendiri. Kalau pemerintah sosialisasi masih kurang, kita baca sendiri kira-kira yang kita lakukan itu melanggar undang-undang ITE apa enggak. Karena memang beberapa pasal cukup jelas, tapi memang beberapa pasal agak karet gitu. Tapi ada beberapa pasal yang memang cukup jelas gitu. Nah, itu bisa kita baca gitu. Karena yang bisa memfilter pendapat kita ya sebenarnya kita sendiri gitu. Apakah pendapat kita nanti itu akan menimbulkan rasa kebencian kepada orang, gitu. Apakah akan menimbulkan permusuhan, apakah akan nyerempet ke SARA gitu, apakah itu nanti akan menghina orang. Nah, itu harus kita pikirkan lah kalau kita memenuhi internet gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini milik saya pribadi, kalau saya pribadi kemudian saya bebas menuliskan apa saja. Ya memang bebas gitu, orang dijamin kebebasan dalam berpendapat dalam undang-undang, tapi ketika pendapat itu agak nyerempet atau menyakiti orang lain, ya itu pasti ada sanksinya. Contohnya gini lah, misalkan Mas Gusman gitu punya ibu, kemudian ibunya karena Mas Gusman punya musuh, ibunya nggak bisa, musuhnya Mas Gusman itu dia nggak bisa nyerang Mas Gusman, akhirnya dia nyakiti Mas Gusman melalui ibunya gitu. Ibunya diambil fotonya kemudian badannya diganti sama badannya aktris porno dari Amerika gitu. Mas Gusman nggak kesel, pasti kesel lah. Itu kita gitu. Itu saudara kita gitu, itu presiden kita gitu. Tapi walaupun kita nggak suka dulu kan, kalau kita nggak suka kan bukan kayak gitu caranya, kan banyak cara untuk menyalurkan aspirasi gitu. Iya. Gitu Mas Gusman. Baik, dan memang pada saat masa kampanye itu ketika itu kampanye hitam begitu ya, jadi terjadi seperti itu yang terjadi pada MA ini. Nah, kalau kampanye hitam itu kemarin itu benar-benar saling melaporkan, dua-duanya bisa ini semua tuh, bisa masuk penjara semua itu. Iya. Orang kita terima BBM gambarnya yang antik-antik, kita terima email yang gambarnya aneh-aneh, ya kan? Itu kalau misalkan polisi memperkarakan itu semua, wah bisa kewalahan dia. Selama setahun bisa ngurusin masalah kampanye aja. Iya. Jadi sebetulnya benteng terakhir itu berada di diri kita pribadi masing-masing begitu ya Pak Pratama ya? Kalau akhirnya akan ke sana. Akhirnya teknologi itu kan hanya membantu kita Mas Yusman. Yeah. Teknologi itu hanya membantu kita untuk mempermudah kita memfilter sesuatu hal yang memang itu nggak boleh gitu. Tapi akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing, kedewasaan pemikiran kita. Dan sekarang gini lah, misalkan orang udah umur 20 tahun gitu,
Kemudian dia tahu presiden kita semua Jokowi gitu. Kemudian dia melakukan rekayasa, walaupun dia bilang bahwa itu tidak harus jadi orang, tapi kan dia sadar ini foto presiden nih gitu, ini foto presiden saya nih gitu, masa diginiin gitu. Harusnya kalau orang bener kan, wah presiden itu kan lambang negara gitu. Dulu kan kita memang pilihnya, wah kita memang pro Pak Jokowi, kita pro Pak Prabowo, tapi kan itu dulu, sekarang kan udah enggak, presiden kita satu. Gitu. Iya, iya. Baik Pak Pratama, terima kasih waktu untuk kasihnya Pak. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain ya Pak. Selamat malam. Siap, selamat malam Pak Usman. Baik. Demi kita dipendengar pakar keamanan sistem informasi dan kriptografi Pratama D. Persada.